syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Biqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu wa sadaqal rasul wa nahnu dzalika min syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Manar rahimakumullah. Bersyukur tidak henti-hentinya Allah tengah memilih kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan untuk hidup berada pada iradah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan Allah ridho. Dan sering mendengar bahasa radhiyallahu anhum atau radhiyallahu an, Allah yang ridho. Salah satu bentuk keridhaan Allah ada pada ketika hambanya hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Betapa besar kasih sayang Allah, betapa besar kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Makanya coba Bapak Ibu lihat bagaimana Allah berilustrasi tentang surga begitu indah. Walaupun beberapa keterangan para ulama mengatakan bahwa surga sebetulnya alam ruh yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa dibayangkan hari ini karena kita sedang berada di alam nyata, alam jasmani, alam dunia. Tapi karena memang Allah begitu ingin agar manusia ini bahagia, maka Allah menerangkan tentang surga itu dengan sesuatu yang manusia tengah alami di dunia. Seperti Allah menerangkan indahnya surga dengan bidadari, dengan tempat yang bersih. Surga itu di bawahnya air mengalir. Begitu juga banyak makanan dan buah-buahan. Itu Bapak Ibu tidak boleh membayangkan. Nanti kalau kita makan makanan, terus makan buah-buahan, terus nanti diproses di perut, terus nanti harus BAB. Kalau makanan minuman kita harus dikeluarkan lagi, itu dunia, sebab akibat. Berarti kalau Allah menggambarkan tentang bidadari, berarti kita punya syahwatnya. Berarti nanti ada bergaul suami istri ya, nanti harus mandi gitu. Ini beberapa keterangan bahwa kalau Allah berbahasa, kalau Allah menerangkan surga, maka Allah menerangkannya dengan bahasa dunia. Adapun dunia, ya itulah keadaannya. Yang kesimpulannya, di alam sana begitu indah, di alam sana begitu nikmat. Bukan alam sebab akibat. Kalau di dunia mau makan harus nanam padi dulu. Setelah nanam padi dipanen,
setelah dipanen dijemur, setelah dijemur ditumbuk, setelah ditumbuk ditanak, setelah dimasak, di apa namanya? Beda nasi zaman dulu dengan zaman sekarang. Makanya nasinya saya kipas, juga dikukus, turun zat gulanya. Sekarang di Magicom, ini kurang bagus ya, wajar ya. Karena semakin tinggi teknologi, semakin tinggi juga resikonya. Itu sudah hukum alam, itu sudah senang tuh. Nah baru bisa makan. Nasinya juga harus disuapkan ke mulut, gak jalan sendiri. Baru kita merasa kenyang. Ada makan, ada kenyang. Kenyang adalah akibat, makan adalah sebab. Sementara di surga tidak ada. Tidak ada, bukan alam sebab akibat. Makanya pokoknya itu indah. Itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ternyata memang yang tertariknya itu adalah orang-orang seperti bapak-bapak ini. Yang tertariknya. Sebab ketertarikan kita terhadap kehidupan yang di puncak kebaikan. Puncaknya kebaikan itu surga. Walaupun dengan sistemnya Allah menggiring manusia untuk hidup berada pada puncak kenikmatan. Nah, dulu nasi harus dikukus, sekarang tinggal colok. Nanti tahun berapa nggak usah nyolokin Magicom. Diapain nasinya? Ya nggak tahu, yang jelas jangan-jangan nggak perlu makan. Pil aja. Makan pil 3 hari. Oke, kenyang terus. Terus berada di puncak teknologi, puncaknya teknologi surga. Nah, orang yang hidup seiring dengan itu, maka itulah yang dibahasakan Allah ridho. Mereka mendapat kenikmatan bukan karena memang Allah memanjakannya, tapi memang karena dia berbuat menuju kepada sebuah puncak kenikmatan. Hari ini kita sedang menuju kepada puncak kenikmatan. Buktinya apa? Buktinya kita harus bangun pagi. Seperti ini. Luar biasa. Nggak mudah, Pak. Bangun jam 3, bangun jam 4. Karena ada sebab-sebab yang menyebabkan orang tidak bisa bangun jam 2, tidak bisa bangun jam 3. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita tidak bisa bangun malam? Karena jiwanya tidak tenang. Karena jiwanya tidak tenang, maka susah tidur. Karena susah tidur, maka main HP. Coba mulai berlatih. Habis Isya tidur. Pasti jam 2, jam 3 bangun. Dan itu seiring dengan sistem agama Allah, seiring dengan sistematika alam, seiring dengan teknologi, seiring dengan keridhaan Allah tadi. Nikmat. Bangun malam, sholat itu juga doa. Doa itu, maaf nih saya ulang, kurang tepat kalau diartikan meminta. Doa itu dari kata da'a, yad'u, dakwah, menyeru. Menyeru siapa?
menyeru Allah. Apa tandanya? Sebagai tanda bahwa orang beriman ingin berbuat kebaikan. Doa dulu. Beda Pak. Orang yang mau berbuat tidak doa dulu dengan orang yang mau berbuat sesuatu doa dulu. Beda. Orang yang berdoa dulu satu tanda bahwa dia adalah orang yang ingin berniat, yang punya keinginan untuk berbuat baik. Doa kan? Tanda bahwa kita ingin berbuat kebaikan. Seperti contohnya, ya Allah, rumahku mau runtuh. Nanti aku rencana ingin memperbaikinya ya Allah. Itu berbuat kebajikan. Sama nggak dengan gini? Waduh, rumah saya udah jelek. Apa kata orang? Di dunianya saja sudah ingin pujian. Di dunianya saja sudah menderita. Mungkin gak ke surga? Susah. Hal yang tidak mungkin. Sebab yang diseru oleh Allah ke surga itu adalah hamba-hamba yang punya jiwa dari mulai sekarang. Jiwanya apa? Jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah yang diseru. Tidak begini. Ya ayyatuhan nafsul khawatir. Khawatir terus. Orang yang khawatir terus gak ke surga. Ya ayyatuhan nafsul waswas. Gak ada kan? Ya ayyatuhan nafsu serakah. Ya ayyatuhan nafsu membabi buta kan? Yang diseru oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, mulai sekarang ini di dunia ini sangat menentukan keberadaan kita di akhirat nanti. Karena hari ini kita sedang menanam. Karena kita hari ini sedang menaruh benih. Dan Allah tidak pernah salah. Benih yang baik akan berhasil baik, benih yang buruk akan berhasil buruk. Berarti kalau nanti kita ke neraka, naudzubillah min dzalik. Itu bukan berarti karena Allah kejam, karena memang kita yang membuat jalan menuju neraka. Iya kan? Wah, itu dalam Al-Kisah Pak. Kesedihan Rasulullah tidak pernah menangis sedalam itu. Kapan? Ketika Rasulullah menjelang ajalnya beliau, ditemani oleh Fatimah Zahra, putri tercinta. Datang Umar masuk ke ruangan Rasulullah. Tampak Rasulullah sudah mulai kurus dan pucat. Abu Bakar tidak lama keluar lagi. Kenapa? Kira-kira kenapa Mas? Gak kuat. Karena Umar cerdas. Ya Allah, jangan-jangan sebentar lagi aku akan dipisahkan dengan orang ini. Ya Allah, jangan-jangan sebentar lagi aku akan dipisahkan dengan orang yang paling aku cintai. Nangis. Soalnya dulu pernah gini. Bahkan komunikasinya dengan Umar masalahnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi. Tidak beriman seorang kalau dia mencintai anaknya melebihi cinta terhadap aku, kata Nabi.
Rasulullah mengulang, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi. Tidak beriman seseorang apabila dia mencintai orang tuanya melebihi cintai terhadapku, kata Nabi. Bahkan di terakhir yang diprotes oleh Umar itu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi. Umar, tidak beriman seseorang kalau dia mencintai dirinya melebihi cinta terhadap Rasul. Kok gitu ya? Ya. Karena kita ingin bahagia, karena kita ingin surga, maka Allah dan Rasulnya membuat cara begitu. Ada saja kecintaan kita terhadap anak, ada saja kecintaan terhadap kedua orang tua, ada saja kecintaan kita terhadap pasangan, ada saja kecintaan kita terhadap benda, harta, melebihi cinta kita terhadap Rasul. Celaka. Kok gitu ya? Iya, memang begitu cara Allah dan Rasulnya mengendalikan manusia, khususnya hamba-hamba yang beriman, agar apa? Agar bahagia, begitu caranya. Makanya ketika Umar bin Khattab menangis keluar ketemu Abu Bakar, ada apa Umar? Tuh lihat Rasul. Pas Abu Bakar masuk pun gak kuat, nangis juga. Sampai sahabat semuanya pada nangis. Ternyata tahu gak Bapak Ibu? Ternyata yang nangis bukan hanya sahabat. Pada waktu itu Rasulullah pun tengah nangis. Kan heran ya. Keheranan Fatimah putrinya itu Rasulullah nggak pernah nangis sedalam ini kalau sakit. Sampai mungkin bilang, mungkin ya wajar ya putrinya ya yang tinggal satu-satunya. Ayah, emang apa yang ayah rasakan? Ayah, kenapa ayah nangis? Ternyata apa jawabannya? Fatimah, bagaimana mungkin aku gak nangis? Kenapa ayah? Bilang. Bagaimana mungkin aku gak nangis? Jibril barusan membisikkan di telingaku bahwa akan ada umatku yang masuk neraka. Allah. Coba. Hebatnya. Kita pernah nangis? Pernah nangis, Pak? Sering. Paling-paling menangisi diri. Sama seperti sahabat. Sesungguhnya Umar sedang menangisi dirinya karena dia akan dipisahkan dengan orang yang dicintainya. Sesungguhnya Abu Bakar pun sedang menangisi dirinya karena aku akan menderita karena jauh dari orang itu, yaitu Rasul. Ternyata luar biasa. Rasulullah bukan tengah menangisi dirinya, tapi Rasulullah tengah menangisi selain dirinya. Masya. Jadi berarti kan sepenggal hadis ini tuh mengandung bobot amanat dan pesan moral, barangkali lebih tepatnya. Apa? Coba tangisi orang lain. Coba tangisi selain diri. Orang kayak gitu di sininya udah surga, Pak. Selama ini kan kita selalu mengurus diri, selalu mengkhawatirkan diri, selalu menangis. Enggak. Karena sesungguhnya memikirkan orang lain selain diri, berarti dia itu sedang memikirkan dirinya.
Cara memikirkan diri kita sendiri, cara membahagiakan diri kita sendiri, bahagiakan selain diri. Konsep Allah dan Rasulnya, Masya. Jadi gitu Bapak Ibu ya, Allah begitu besar kasih sayangnya terhadap hambanya, Rasulullah begitu besar kasih sayangnya terhadap umatnya. Di dalam Al-Quran kan diabadikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nangis Pak kalau baca ayat ini. Luar biasa. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum. Walaupun orang kafir Quraisy Mekah, walaupun orang jahiliyah meminta 10 kriteria tentang Rasul, nggak mau yang ini, nggak mau Nabi Muhammad. Maunya yang bagaimana? Pertama, yang hidup di antara Mekah dan Taif. Orang yang hidup antara Mekah dan Taif itu pada selebritis. Mas, selebritis tahu kan? Siapa yang nggak mau jadi selebritis? Udah tahu Pak? Selebritis itu dijadikan public figure, dimodalin, dibiayain, dipesiwarkan. Kalau kata orang Sunda dihuar-huar. Kalau kata orang Jawa diworo-woro. Supaya seluruh mata memandang dia, betapa ingin kayak dia. Padahal dia jadi korban. Korban. Selebritis itu korban. Hatinya rusak, pikirannya rusak, jiwanya nggak bakal tenang. Ya jelaslah. Kata Nabi, inni akhafu ma akhwafu alaikum syirkul asghar wa huwa riya. Sesuatu penyakit yang paling Nabi takutkan mengidap di umatnya apa? Syirkul asghar, syirik yang kecil. Apa? Riya. Ini bukan riya lagi. Silakan riya. Mungkin seluruh orang, Pak, mau nggak seluruh orang kenal Bapak, seluruh dunia. Berat Pak. Dengan segala resikonya, silakan. Tapi ini penyakit, malah ditumbuhkan itu penyakit. Naudzubillah. Ya. Memang biasa sih kalau orang-orang Yahudi yang dalam rangka menentang Islam itu suka disengaja. Kalau dalam Islam, fa idza darabta fala tadribil wajha. Atau dalam Islam nih, apabila kamu memukul janganlah memukul wajah. Malah bikin olahraga yang kalau mukul wajah gak dinilai. Olahraga apa Pak? Kurang ngajar ya Pak. Yahudi itu gitu.
Jadi Pak Yahudi itu jangan terpancing. Apalagi sekarang corong Yahudi ada. Corongnya itu udah ada di tangan Bapak corongnya. Bukan di tangan Bapak saja, di tangan anak kecil gak ada. Apa corongnya? HP. Coba lihat. Sekian banyak manfaatnya, ya iya boleh. Tapi sekian banyak madorot. Ada lagi yang mempermainkan Islam. Udah jelas dicontohkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu caranya orang Islam mengucapkan salam kan? Ini enggak. Salam alehem. Ya. Aneh itu orang. Oh, pada akhirnya orang Islam malah ngerti. Kayak kita ini ngerti. Oh, ada sah. Memang ada yang ngomongin begini. Ayo lu kesini lu. Supaya apa? Supaya orang Islam bingung. Supaya orang Islam berpecah. Supaya orang Islam carut marut. Apalagi di kondisi pilpres, segala sesuatu terkendali oleh dunia apa itu? Karena kita ini adalah orang-orang yang punya gelar apa? Netizen. Apa netizen itu? Pak Bapak tahu nggak netizen? Oh, biarin Pak, nggak usah. Neti itu artinya dunia maya, dunia net, internet. Makanya pakai neti, dunia maya. Zennya itu masyarakat. Jadi masyarakat di dunia maya. Itu artinya netizen. Berbagai macam kabar. Nah itulah. Nah kembali ke bahasan pokok kita, betapa besarnya kasih sayang Allah, betapa besarnya kasih sayang Rasulullah SAW. Makanya insya Allah mulai sekarang kita paham bahwa ketika Allah memerintahkan kita ibadah, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita untuk berbuat maksiat, itu sebetulnya karena memang Allah dan Rasulnya sayang dan kita ingin agar kita semua bahagia. Bukan sedang apa ya? Sedang cari perhatian Allah. Bukan sedang Memangnya kalau kita beribadah terus Allah untung, enggak. Memangnya kalau kita enggak mau bahagia, kita enggak mau salat subuh berjamaah, Allah rugi gitu? Enggak. Semua Allah gelar biar kita semua tetap berada di kebahagiaan. Itulah syukurnya kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kekuatan untuk itu. Dengan segenap pemahaman bahwa semua perintah-perintah ibadah yang kita laksanakan itu sudah tidak lagi kewajiban yang bersifat memaksa, dilaksanakan secara terpaksa, apalagi hanya untuk menggugurkan kewajiban. Saya sering ulang-ulang ini kan. Supaya apa? Supaya benar-benar kita ini melaksanakan perintah Allah ini benar-benar memang kebutuhan. Kita ini butuh bangun pagi. Kita ini butuh sujud. Kita ini butuh menolong orang lain. Kita yang butuh.
Coba Pak, coba. Menolong orang lain, kok bisa jadi kebutuhan? Kenapa? Apalagi nih bulan-bulan sebentar lagi Zulhijjah, sekarang Dzulqa'dah di pertengahan ya. Nisfi Dzulqa'dah sekarang. Sudah berada di pertengahan bulan Dzulqa'dah yang artinya gencatan senjata. Karena bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang diharamkan berperang. Makanya meniriskan hati, menenggelamkan jiwa. Allah beri aku kekuatan untuk apa? Untuk menghadirkan kesadaran. Itu kan inginnya di bulan Dzulqa'dah. Untuk apa? Untuk nanti ketika Zulhijjah itu adalah bulan pengorbanan. Coba tolong jawab. Kenapa kita berkorban untuk orang lain sebuah kebutuhan? Jawabannya gini. Karena satu-satunya cara menghilangkan sifat serakah dalam diri adalah berkorban. Allah, aku gak mau berkorban. Allah, aku gak mau ngurus orang lain. Allah, aku gak mau menolong orang lain. Kenapa? Karena aku sudah tidak serakah kok. Gak ada. Cara agar serakah kita hilang, karena tadi dikatakan tidak ada kan jiwa serakah yang dipanggil ke surga, nggak ada kan? Pak, mohon maaf, kata serakah itu biasa identik untuk orang kaya kan? Kata siapa? Bisa jadi yang miskin jauh lebih serakah. Ini caranya berkorban. Di bulan apa? Di bulan Dzulhijjah. Latihan. Semua latihan kok. Ya Pak ya? Semua latihan. Setuju nggak? Semua adalah latihan ibadah itu. Supaya kita bahagia. Contoh apa? Puasa kita di bulan Ramadan kemarin. Itu kan latihan. Itu kan kalau latihan itu ibarat tani itu sedang mencangkul, sedang menanam. Supaya apa? Supaya memetik hasil. Sudah dipetik hasil dari puasa. Minimalnya 3. Jujur. Puasa kan nyuruh kita jujur. Duh. Pak, mohon maaf. Ini bangsa ini adalah, negeri ini adalah negeri mutu manikam. Negeri ini negeri sejahtera. Tahta khotil istiwa. Tahta itu artinya di bawah. Khot itu artinya apa? Garis. Istiwa itu seimbang. Dari kata sawa ya. Makanya ada katulistiwa. Negeri yang subur makmur. Gemah ripah. Loh jinawi. Walaupun bukan lautan tapi kolam susu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Satu syaratnya, kalau para penguasanya jujur. Masya Allah. Kalau para penguasanya jujur. Makanya silakan lihat berapa banyak orang yang tidak suka kejujuran. Karena nanti kalau saya dipimpin oleh orang jujur, maka saya masuk penjara kan gitu. Kalau saya dipimpin oleh orang jujur, maka bisnis saya nggak jalan. Karena selama ini bisnisnya pakai kebohongan. Buat apa? Pak, yang dimakan itu cuma sepiring. Kalau udah sepiring, begah. Ini saking serakah.
Makanya tidak semua orang ingin kebaikan, tidak semua orang ingin kejujuran, tidak semua orang ingin pemimpin yang baik. Enggak. Buat apa dipimpin oleh orang baik kalau memang merugikan aku sendiri? Rusak gak ya? Rusak banget. Bayangkan, Pak. Bayangkan nerakanya dia. Karena karena tidak bakal pernah berpikir orang lain. Tapi kalau kita sekarang nih, ahli-ahli masjid, ahli-ahli sholat subuh, hamba-hamba Allah yang baik, berpikirnya jauh, nggak bakal pernah berpikir sendiri terus. Buat apa kaya raya sendiri kalau di sekelilingnya miskin? Dia tidak bakal tidur nyenyak. Karena gemboknya harus gede. Buat apa? Tapi ini hamba-hamba Allah yang seperti inilah yang dilatih oleh Allah dengan sholat, yang dilatih oleh Allah dengan puasa. Supaya apa? Supaya berpikir ukhrawi, supaya berpikir ketemu sampai ke akhirat. Makanya berpikirnya jauh. Seperti contoh begini. Pada habis sholat, Bapak gini, berdoa, menyeru, Allah, mungkin sebentar lagi aku mati. Allah, bagaimana dengan anak-anakku apabila dipimpin oleh orang-orang yang tidak pernah jujur? Coba bayangkan ya. Baru sadar kita kan bahwa Islam itu mengurus masalah kafah. Orang Jawa bilangnya apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Kalau orang Jawa bilang udkhulu fis-silmi kabeh. Sama, kafah itu adalah kabeh. Itu baru nyadar ya, bahwa Islam bukan hanya mengurus ibadah, aktivitas di atas sajadah. Baru sadar kan bahwa ternyata Islam memang harus menyeluruh. Contohnya gini, Allah, bebaskan aku dari utang. Kalau para rentenirnya dibiarin, tuh Pak, tuh lihat orang pasar. Ada orang pasar nggak? Keliling rentenir. Ya Allah, bebaskan aku dari utang. Kalau bank konvensionalnya tidak pernah diurus dengan syariat. Sama aja kayak gini. Ya Allah, bebaskan anakku dari narkoba. Kalau narkobanya kalau pintunya masih terbuka besar. Ya Allah, bebaskan aku dari perzinahan. Kalau orang-orang cewek-ceweknya masih pakai celana segini, gimana mau bebas dari perzinahan? Jadi Islam itu kafah mengurus semua aspek kehidupan supaya apa? Bukan sedang mengkebiri, bukan sedang membuat orang lain merasa tersiksa. Bukan Islam itu sedang membiarkan orang-orang Islam itu sempit, bukan. Tapi Islam sedang membahagiakan kita sebagai hamba Allah dengan cara Allah. Gitu ya. Nah, itu salah satu tentang jujur. Yang kedua, buah puasa itu ikhlas. Ikhlas. Pak, kalau nggak jujur, kalau nggak ikhlas, nggak bakal ada di sini, Bapak. Ikhlas. Siapa yang melihat kita subuh-subuh? Nggak ada. Ikhlas, dipanggil, seru oleh Allah, dipanggil oleh muadzin. Ikhlas. Dan ternyata kebahagiaan, puncak kebahagiaan hanya pada keikhlasan.
Sebuah puasa yang berikutnya adalah apa? Sabar. Pribadi-pribadi. Kalau tidak sabar kita nggak bakal sujud. Kalau kita nggak sabar nggak bakal sholat berjamaah, nggak bakal. Kalau kita nggak sabar, ya. Ramadan terus Syawal. Syawal itu peningkatan. Zulqa'dah punya ada maknanya dua tuh Zulqa'dah itu. Pertama, Zu memiliki qa'dah kedudukan. Setelah ditingkatkan oleh Allah iman dan takwanya kita punya kedudukan. Biarin Allah aku miskin di mata manusia. Biarin ya Allah aku bercucuran keringat dan badanku bau setiap hari. Gak apa-apa. Yang penting derajat aku dinaikkan di mata Engkau ya Allah. Buat apa? Derajat di mata manusia tinggi, terhormat, pakai pengawal, mobilnya anti peluru. Sebetulnya itu pertanda bahwa dia menderita. Sebetulnya. Kalau orang bahagia mau jalan kaki kemana juga aman. Kalau orang baik mah nggak usah pakai jas. Siapa yang pakai jas? Kalau orang baik nggak usah pakai jas. Celak baju tambalan aja diciumi tangannya. Ya kan? Kalau ustadz diciumi tangannya disebabkan karena pakai jas. Kalau ustadz dihormati hanya karena ilmunya, kita harus dihormati disebabkan karena kebaikan kita. Dimanapun dalam kondisi apapun, kalau baik ya baik. Bagaikan emas, mutiara, permata, walaupun ada di got, walaupun ada di lumpur, tetap aja emas. Gitu ya. Sabar, jujur. Saya ulang lagi, ini penting nih, kejujuran hasil puasa. Yang terpenting adalah jujur terhadap diri sendiri. Selama ini kita sedang berlatih dengan sholat, dengan sujud, agar kita bisa jujur terhadap diri kita sendiri. Nggak usah berlapis, nggak usah berpura-pura, nggak usah dusta, nggak usah bohong. Orang kan bohong, biar kelihatan, biar terhormat, pakai mobil mewah, biar terhormat, pakai baju mahal. Itu kan sedang mendustakan diri. Coba kalau jujur terhadap diri sendirinya, ya inilah aku ya Allah. Mulai sekarang bapak-bapak akan jujur terhadap istri, terhadap ibu. Ma, ini aku. Hebat banget ya. Ma, ini aku. Ini kayak gini, apa adanya. Penting, ini penting. Ibadah kita tidak akan membuahkan hasil kalau nggak begini. Buahnya ini jujur, ikhlas, sabar. Oh, Masya. Apalagi sekarang setelah Syawal, Zulqa'dah punya kedudukan. Zulqa'dah juga punya arti apa? Gencatan senjata. Dalam arti apa? Meniriskan hati, menenggelamkan jiwa. Untuk apa? Untuk banyak merenung, untuk banyak berzikir, supaya kita bisa menentukan GPS diri, di mana kita, siapa kita, sedang apa kita, berada di lingkungan apa kita, statusku apa di rumah, Pak? Status kita di rumah sebagai apa? Imam. Bilangin nama ibu, Ma, aku imam. Imam apaan? Pasti bilang gitu kan? Biarin mama meledek. Mulai sekarang aku imam ya Ma.
luar biasa. Zulqa'dah, Zulhijjah sebentar lagi. Setidaknya apa? Allah melatih kita untuk berkorban. Orang umrah, orang haji itu pengorbanan luar biasa. Luar biasa. Hilang dari diri kita sifat serakah, maka kitalah orang yang paling bahagia. Itu namanya Dzulhijjah. Kenapa bahagia? Dari sini sudah siap-siap pakai koper untuk berangkat haji, lalu pergi ke Pondok Gede. Dari Pondok Gede ke bandara tidak usah talbiyah. Ya Pak, nggak usah talbiyah, mau talbiyah juga modal mati. Dari bandara terbang ke Madinah atau ke Jeddah. Kalau ke Jeddah, mikotnya di Kornul Manazil, 20 minutes before landing. 20 menit sebelum landing kita harus sudah pakai pakaian ihram di pesawat. Kalau ke Madinah enggak. Sampai di Madinah sudah ke hotel, kita beraktivitas di Masjid Nabawi. Ada kuburan Rasulullah, ada kuburan Abu Bakar, ada kuburan Umar. Setelah itu kita siap-siap untuk ke Mikot Bir Ali. Di Bir Ali kita sudah kondisi pakaian ihram, terus kita sholat 2 rakaat, bukan sholat sunnah ihram tapi sholat sunat safar. Di Bir Ali itulah kita niat labbaik Allahumma umratan. Niat umroh untuk menebus haji tamattu. Setelah itu dari Bir Ali ke Mekah, baru di situ para hujaj, para haji, para calon haji, para ketemu Allah nangis terus. Kenapa? Labbaik Allah, aku datang. Belum apa-apa. Kalau datang, ngapain kata Allah? Aku menyerahkan pujian, innal hamda, sesungguhnya pujian milik Engkau ya Allah. Oh, berarti kamu paling bahagia kata Allah, sebab kamu hidupnya tidak akan pernah ingin dipuji lagi. Bayangkan. Terus apa lagi yang kau serahkan kepadaku? Innal hamda wa ni'mata, ya Allah, kenikmatan hidup aku ini bukan milik aku tapi milik Engkau ya Allah. Apa? Rumah, harta, istri, anak-anakku itu milik Engkau Allah. Yang mana nggak surga dia? Iya kan? Ini belum apa-apa, ini anakku, ini istriku, ini hartaku, ini sertifikatku, neraka. Serahkan semuanya kepada Allah. Sebentar lagi kita akan pulang kepada Allah. Inwan ni'mata laka, milik Engkau ya Allah semuanya. Aku tidak milik apapun ya Allah. Wal mulka, dan kekuasaan milik Engkau ya Allah. Mulai sekarang aku bukan seorang yang kuasa terhadap diriku sendiri. Mulai sekarang aku tidak pernah berkuasa terhadap anakku. Mulai sekarang aku tidak pernah berkuasa terhadap istriku ya Allah. Kekuasaan milik Engkau. Bagaimana enggak surga tuh orang? Hajinya belum, tawafnya belum, sa'inya belum, lempar jumrohnya belum, wukuf di Arafah belum. Baru apa? Baru dari Bir Ali mikot 2 rakaat sholat safar, terus dia labbaik Allahumma umratan. Dari Bir Ali ke Mekah itu nangisnya nggak dihenti. Karena apa? Menyerahkan 3 perkara. Aku tidak ingin pujian ya Allah, aku tidak ingin merasa memiliki ya Allah, aku tidak punya kekuasaan apa-apa ya Allah. Bayangkan belum apa-apa sudah surga itu orang di dalam talbiyah. Dan kita yang di tanah air, Allah beri aku kemampuan sekiranya aku nanti
Man wajada man kana lahu syatun, barang siapa yang di rumahnya punya seekor kambing, ya, atau punya rekening senilai kambing. Falam yudohi, terus dia belum menyembelihnya dan belum membagikannya, kata Nabi apa? Fala yakrobanna musallana, kau jangan coba-coba dekatin tempat sholatku, kata Nabi. Alhamdulillah. Begitu besar kasih sayang Allah, begitu besar kasih sayang Rasulullah, agar serakah kita hilang. Itu saja di bulan Zulhijjah ini. Pribadi-pribadi yang tidak mau serakah, insya Allah jangankan di sana surganya, di sini pun sudah surga insya Allah. Ya, terima kasih atas perhatian dan terima kasih untuk tidak ada pertanyaan. Intinya luar biasa, Islam dengan sistemnya membuat kita bisa memetik hasilnya di dunia ini. Apa? Bahagia, sakinah fid dunia, insya Allah sakinah fil akhirat. Syukran alal ihtimam. Mari tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Alhamdulillah.